Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Hari ini kita akan ngerakit PC budgetnya segini ya, hampir 17 juta. Pakai Ryzen 5 7500F dengan RTX 4060 lagi, dan temanya putih lagi dengan Infinity Mirror dengan casing C218M ya. Jadi lagi meta banget rakitan 7500F sama 4060 ini dari akhir tahun kemarin ya. Kalau kalian misalkan mau ganti ke 8700F juga boleh ya. Dua prosesor ini semua ada plus minusnya. Kalau Ryzen 5 75F ini dia masih Ryzen 5 ya, 6 core 12 thread. Tapi plusnya dia sudah ready PCIe 5 untuk masa depan. Kalau yang Ryzen 7 8700F plusnya dia itu udah Ryzen 7 8 core 16 thread ya. Core sama threadnya lebih banyak daripada Ryzen 5. Ryzen 5 6 core 12 thread, Ryzen 7 8 core 16 thread. Tapi untuk 8700F masih jalan PCIe 4 ya. Itu untuk yang sekarang PCIe 4. Jadi kalau kalian butuh core sama thread tinggi, ambil si Ryzen 7 87F. Tapi kalau butuh yang PCIe 5 untuk masa depan, ambil 7500F. Dua-duanya sama-sama bagus. Hasil testingnya juga sangat tipis bedanya ya. Kalau kalian butuh buat masa depan dan Ryzen 7, kalian bisa ambil tuh Ryzen 7 yang 9700X ya. Kalau misalkan pengen dapat dua-duanya, pengen dapat 8 core 16 thread, pengen dapat PCIe 5, ambil tuh yang 9000 sekalian biar gak usah pusing ya. Oke, hari ini kita akan rakit komponen-komponen ini, tapi seperti biasa sebelum kita rakit, buat teman-teman yang mau rakit bisa DM Instagram gua namanya Gani GP. Bilang aja, Bang Gani gue mau rakit PC, dananya ya terserah lu, gue ngikutin lu. Yang beli komponen bisa gue, bisa lu. Terus kalau misalkan udah jadi bisa diambil, gue di Bogor Kota. Kalau misalkan lo ada di luar Bogor bisa dikirim. Gue ngirim pakai JNE Kargo ya. Udah wajib asuransi, sudah wajib kayu. Kalau udah punya speknya tinggal beli. Kalau belum punya bisa diskusi di live streaming ya. Kayak ini juga kita diskusi di live streaming. Dan soal harga, gue tidak naikin harga ya teman-teman ya. Dan gue pun kalau naro harga di konten gue yang kalian lihat ya, itu harga asli ya teman-teman ya. No gimmick-gimmick harga setelah diskon. Gue nggak ngedrop harga diskonnya ya, itu harga asli ya. Jadi kan beberapa ada tuh yang suka nulis harga PC spek ini harga cuma segini loh, pas dicek ternyata dia punya diskon, punya cashback, terus punya apapun itulah, ada dana dari sini dari situ ya. Gua nggak naruh gimmick di situ, jadi harga yang ada di sini itu harga asli ya. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke proses perakitannya ya. Oke teman-teman, ini dia motherboard, prosesor, RAM sama SSD ya, sama bracket cooler. Oke, kita akan pasang prosesornya dulu ya. Ini Ryzen 7,5F. Udah ready untuk PCIe 5 di masa depan, teman-teman ya. Kemarin gue habis rakit 87F sama 75F ini sekarang ya. Kalau secara performa, jujur gue nggak ketara guys ya. Yang paling ketara suhu guys. Oke, kalau untuk si 8700F, gue sangat menyarankan pakai water cooling teman-teman, karena suhunya dia jumpingnya cepet banget. Dia kadang bisa langsung loncat tinggi banget suhunya, ya bener-bener ya. Bisa langsung loncat tinggi, tapi bisa turun dengan cepat juga gitu, kenapa guys? Kok jadi ragu gue masangnya. Jadi kayak baru nyalain dia bisa ke 60. Jadi baru nyala tuh 30 dulu guys, 30, 40, terus nanti jadi 60, 70, tapi turun lagi habis itu. Turun lagi ke 60, ke 50, 40. Tapi pada saat testing game, pas pakai cooler tower, dia masih 50-an, 60-an sih. Cuman mungkin beberapa orang akan kaget gitu ya, untuk suhu yang kadang naik turun kayak gitu. Tapi sebenarnya normal juga guys. Jadi misalkan kalian punya PC atau kayak gini nih,
suhunya kadang suka naik tuh, anggaplah ke 90, 80 lah, 85-an. Tapi langsung turun, cuma 1 detik, 2 detik langsung turun lagi gitu. Itu normal sebenarnya teman-teman. Nah sampai saat ini gue coba ya. Kecuali dia stay-nya lama banget tuh. Stay-nya anggaplah naik terus tuh sampai 90, sampai mendekati 100. Nah baru amsyong itu. Tapi kalau misalkan langsung turun cepat, aman-aman aja. Kalau 7500F sih ini pakai cooler tower masih aman-aman aja guys. 87F juga sama. Mungkin karena si 87F itu Ryzen 7 kali ya. Jadi memang disarankan pakai water cooling, gue kurang paham juga tuh. Tapi emang paling bener guys kalau kalian rakit pakai water cooling sih. Gue nggak peduli misalkan ada orang bilang overkill, alah enggak guys. Justru dengan pakai water cooling kan suhunya bisa lebih stabil gitu dinginnya gitu, lebih clear lah, lebih tenang kita juga ngelihat suhu adem gitu daripada ngelihat suhu yang panas ya. Gak ngerti gue sama orang yang bilang overkill anjir. Malah bagus guys. Ibarat lu lagi di Bogor gitu ya, atau lagi di puncak deh, kan dingin. Pakai baju biasa masih enak. Ya udah lu mau pakai baju tebal makin dingin juga biar nggak kedinginan ya aman-aman aja. Atau gimana ya analoginya? Gue bingung juga anjir. Misalkan lu kedinginan pakai baju hangat gitu, boleh. Atau kayak misalkan lu lagi di Bogor kota nih kayak gue. Dia tuh nggak panas-panas amat dan nggak dingin-dingin amat gitu loh. Jadi lu mau pakai, anggaplah bajunya cuman kaos dalam doang, atau lu mau pakai baju dingin juga nggak masalah gitu guys. Baju yang anti gerah gitu, atau lu misalnya pakai jaket juga ya nggak masalah gitu. Kayak gitu kali ya analoginya, atau kalian punya analogi sendiri deh, apa deh? Anjir jadi bingung sendiri gue. Tangan kemana, kepala kemana, mulut kemana tuh kan? Ngoceh aja udah kelama kemana. Iya bener. Hari-hari guys. Oke, rakitan ini temanya putih lagi teman-teman, pokoknya ya serba putih. Oke. Mirip-mirip putih-putih 75F 4060, harganya 16 sampai 17 juta. Dan spek kayak gini memang sudah mantap ya. Jadi baik lagi guys, lu mau rakit kayak 75F, 87F pakai cooler tower, pakai water cooling, pakai SSD Gen 4, Gen 3 terserah guys. Lu punya duit, lu punya kuasa, teman-teman. Oke, ini udah ya. Sekarang kita menuju ke casing untuk pasang. Sepertinya gue akan pasang power supply dulu sama fan, atau pasang motherboard dulu kali ya sama power supply. Pasang motherboard dulu deh ya. Kita masukin motherboardnya ke sini. Awas nih kabel fan jangan ngalangin apa. Awas. Ngalangin ke sini teh. Oh, enggak ya. Ini agak sedikit ngalangin guys, ternyata bener. Nah, hari-hari mencari posisi yang cocok untuk motherboard ya. Tadi bautnya mana guys? Gue udah pisahin nih 8 baut untuk micro ATX ya. Kita baut dari mana? Bebas. Mau dari tengah dulu? Boleh. Ujung atas ini? Boleh. Kiri bawah? Boleh. Oh ya, casing ini udah support motherboard yang Back to Future ya, yang colokannya di belakang. Gue juga gak ngerti kenapa dinamain Back to Future ya. Kayak series film Back to the Future aja. Itu film seru parah guys, Back to the Future. Kalian kalau belum nonton dah. Mana lagi nih yang belum? Sama ini ya. Sip, motherboard udah. Sekarang kita pasang apa namanya guys? Power supply-nya. Oke guys, kita akan pasang power supply-nya. Di sini power supply-nya udah gua rapihin ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal masukin saja si FSP Vita Gem.
Vita GM. Ini 750 850 sih guys. 750 ya. Oke, ini bakal enak nih nanti kalau mau upgrade ke apa namanya si RTX 5000 bisa kira-kira kayak 50-70. Ini harusnya pas video ini tayang udah keluar mungkin ya, soalnya ini gue rakit di menuju akhir Januari teman-teman, tanggal 20-an 21 deh. Itu 5000 belum keluar guys. Kalau keluar berapa ya harganya ya? Terus apakah pakai colokan 12 VPWR atau gimana? Ya. Oke, ini PS udah. Habis itu kabel-kabel gue colokin offline teman-teman ya. Dan habis ini kita akan pasang fan bawah dengan radiator yang di atas ya. Gue akan timelapse biar tidak minus satu topik. Nanti kita ketemu lagi di pemasangan water block ya. Fine udah, sekarang kita pasang water blocknya tapi buka dulu plastiknya. Lalu kita kasih dia pasta ya. Ini pasta bawaannya udah pakai TF7 ya, udah bagus teman-teman, nggak usah beli pasta pengganti. Sebiji jagung aja ini udah cukup. Oke, situ kita pasang guys. Tunggu, ini segini dulu nih. Posisinya di sini ya. Mana ini teh? Dapat gak sih? Nah, masuk. Sekarang yang sininya. Sip. Oke, sekarang kita ke VGA. Oke, sekarang kita pasang VGA ya, Zota 4060. Ini dari Agres ya. Segelnya tuh udah dibuka, teman-teman. Karena ada segel distributor di VGA-nya. Oke, ini kita buka dulu plastiknya ya. Kita pisahin. Buka ininya, soalnya kita emang gak pakai guys. Kita pasang sama kita baut. Tunggu, ini agak kurang naik ya. Nah, harusnya segini guys. Pakai obeng biasa guys. Satu lagi. Up, kita tutup ininya sekarang, si pelindungnya. Sip, colok sekarang si 8 pinnya. Jadi masangnya masih gampang teman-teman. Udah gini kita tidurin. Kita tutup dash filternya sama side panel sampingnya ya. Dan untuk kabel manajemennya ini udah dirapiin sedemikian rupa teman-teman ya.
alurnya kalau gua kasih lihat, ini yang front panel, terus ini 24 pin USB 3, ini fan belakang sama CPU 8 pin ke sini nih. Oke, terus ini water cooling atas nih ke sini sama water block RGB-nya. Yang kiri ini yaitu 2 fan samping, yang kanan ini itu 3 fan yang di bawah. Jadi alur-alur kabel manajemennya masih sangat mudah ya. Kalau misalkan suatu saat ownernya mau ngerapihin atau mau ngebersihin dari debu ya, dan ini bisa ditutup ya. Sip, selama dia tidak melendung itu sudah lebih dari cukup. Sip, udah ya. Mari kita nyalain PC-nya sekarang. PC sudah dicolokin ke listrik, dan ini tadi gua masang sekat-sekat untuk water coolingnya ya. Ini dapat dari water cooling ya teman-teman, yang kagak dijual terpisah. Oke, kita nyalain langsung PC-nya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim, menyala. Nah ya, PC-nya udah nyala. Kita sekarang tinggal tunggu dia masuk ke layar. Sudah masuk ke BIOS teman-teman ya, sudah ada di layar. Mobo, prosesor, RAM, SSD udah kebaca, suhu juga 30-an derajat aman ya. Dan yowes, berarti video kali ini kelar ya. Nanti tinggal dibikin lampunya jadi warna putih. Ya harusnya kalian udah lihat sih di intro, lampunya jadi warna putih ya. Dan kalian kalau misalkan mau rakit PC, balik lagi ya, gue akan selalu bilang fleksibel guys rakitan PC itu. Gimana dana kalian? Semakin banyak kalian punya uang, semakin mantap PC kalian. Tapi kalau PC-nya dananya budget atau terbatas ya, gue hanya bisa bilang ke kalian jangan lupa bersyukur ketika kalian bisa ngerakit PC ya. Yowes, kalau teman-teman minat sama komponennya, gue udah drop semua di deskripsi ya. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat.